أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihi salam setelah diturunkan kepada beliau wahyu, beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat terkenal, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, "Aku berdoa kepadamu seperti saudaraku berdoa kepadamu." Maksudnya Musa alaihi salam. Ucapan pertama yang diucapkan oleh Sayyidina Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri. Tuhanku, penciptaku, penganugerahku, lapangkanlah dadaku. Saya dahulu ketika membaca ayat itu, timbul pertanyaan dalam benak saya. Allah tidak mungkin mengutus seseorang menjadi nabi, pembimbing umat, kecuali memang dia memiliki kelapangan dada. Artinya orang yang menjadi bapak pasti sangat lapang dadanya terhadap anak-anaknya. Secara bawaan, perasaan saya kan begitu. Tetapi kenapa beliau ucapan pertamanya itu Rabbi shrah li sadri? Ya, akhirnya kita dengan membaca Al-Quran, kita mengaji, kita mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Allah secara terus-menerus, orang yang pasti mendapatkan kedekatan dari Allah. Man yuridu an yahdiyahullahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang menghendaki Allah tetap bersamanya, membimbingnya dalam segala persoalan, Allah menyatakan apa? Yashrah sadrahu. Dia harus melapangkan dadanya untuk berislam, yaitu tunduk kepada Allah. Apa ketentuan Allah? Apa yang terjadi, apapun yang terjadi, dia yakin tidak mungkin itu terjadi di belakang Allah. Tidak ada. Allah itu pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta. Tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya. Maka pertama kali kita menghadapi kehidupan apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Bahwa ini
atas izin Allah. Paling tidak Allah mengizinkan, Allah biarkan sesukanya dia. Belum tentu Allah ridha. Sebab keadaan itu bisa dimunculkan oleh makhluk Allah, termasuk manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih jalan. Allah menunjukkan kepadanya jalan lurus. Kemudian Allah menyatakan kepadanya, kamu bisa begini, bisa begitu. Persiapan kamu begitu. Silakan. Jadi Allah menunjukkan ridhonya apa? Jalan yang lurus. Itu ridho Allah. Tetapi kamu adalah orang yang menerima amanat, orang yang diuji. Yasrah sadrahu lil Islam. Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita renungkan, kita mendapatkan bahwa misi beliau itu, misi besar itu dua, yaitu berbicara kepada Fir'aun, mengingatkan Fir'aun. Maknanya secara umum, kamu mendapat kerajaan ini, segala kedudukan ini, pemberian Allah dalam bentuk ujian. Maka berupayalah untuk lulus dalam ujian ini. Terimalah dari Allah Subhanahu wa taala kekuasaan ini. Terimalah dari Allah Subhanahu wa taala ujian ini. Berbuat baiklah kepada umat manusia. Siapapun di negeri ini, rakyatmu. Semuanya. Jangan dibeda-bedakan. Tentu diingatkan kepadanya, saya diutus oleh Allah, Rabbi wa Rabbak, pencipta saya, penganugerah saya, pencipta Anda dan penganugerah Anda. Tidak ada dia berbicara kamu selama ini begini, mengaku diri kamu begini, tidak ada. Hanya menyampaikan saja itu. Persis semacam Nabi ketika berbicara. Subhanallah. Dia tidak korek-korek, kamu dulu apa, kamu tidak ada. Ini saya sampaikan sama Anda. Itu Musa alaihissalam. Yang kedua apa? Fa asri ma'iya Bani Israel. Yang kedua. Ya. Allah perintahkan kamu. Pertama, jangan beda-bedakan rakyatmu. Jangan katakan ini pendatang. Bukan pendatang, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Itu Bani Israel itu pertama kali masuk ke Mesir bersama Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah makkanahu. Apa makkanahu? Allah yang membuat dia itu mampu menguasai Mesir. Tadinya seorang hamba, ya, hamba yang asal usulnya bangsawan yang nomor satu di dunia. Rasulullah ketika ditanya siapa itu bangsawan, siapa itu orang yang berkedudukan, langsung beliau katakan apa? Yusuf an-Nabi bin Yaqub an-Nabi bin Ishaq an-Nabi bin Ibrahim an-Nabi. Ada seseorang yang kedudukannya seperti itu. Nabi, putra Nabi, putra Nabi, putra Nabi. Itu Yusuf alaihissalam. Tetapi kan pernah jatuh dalam dunia perbudakan.
Maka kita jangan keliru kalau lihat ada orang semacam orang ini kere, orang ini katanya semacam orang yang tidak punya kedudukan. Kita belum tahu, boleh jadi dari keturunan raja-raja, boleh jadi dari keturunan para wali-wali Allah. Maka perlakukanlah umat manusia dengan baik. Kalau tidak resikonya besar, jangan dulu membangga-banggakan diri Anda. Semua berjalan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan amanat sama Firaun untuk memfasilitasi Musa dan Bani Israel berangkat. Karena semua kekayaan yang dia miliki, imkanat, apa imkanat? Kemampuan-kemampuan yang dia miliki pemberian daripada Allah. Allah perintahkan, fa'asri ma'iyya Bani Israel. Berangkatkan Bani Israel bersama saya. Berangkatkan ke mana? Berangkatkan ke Baitul Maqdis. Subhanallah, itu ucapan pertama. Begitu ketemu sama Fir'aun, berbicara tentang dua topik ini. Jadi beliau itu adalah nabi yang diutus kepada orang Mesir, yang pada saat itu raja di rajanya adalah yang bergelar Fir'aun. Kemudian dia membebaskan Bani Israel dari perbudakan, padahal mereka sudah berada ribuan tahun. Manusia itu kalau memang mau zalim saja, ribuan tahun. Cuma siapa yang hidup di Indonesia ini ribuan tahun? Siapa? Negeri kita namanya Indonesia baru kemarin umurnya, yang kita proklamirkan tahun 1945 kita merdeka. Ini Bani Israel, kalau kita baca dalam Al-Quran, kok sebegininya ya. Manusia kalau ingin membeda-bedakan, cari alasan sana, alasan sini. Bukan untuk kemaslahatan orang Mesir, tapi untuk kebesaran pribadinya, untuk dia menguasai manusia-manusia ini. Itulah yang kita saksikan pada diri Fir'aun. Ya, singkat, Allah selamatkan akhirnya Bani Israel. Allah berangkatkan mereka dengan cara Allah yang spektakuler, yang tidak ada duanya. Terjadilah penyeberangan. Allah membelah laut. Musa alaihissalam dan umatnya dan kaumnya itu selamat, lulus. Ketika mereka berhijrah itu bukan suatu perjalanan yang mudah. Kemudian dikejar oleh bala tentara Fir'aun, dipimpin oleh Fir'aun sendiri. Allah selamatkan mereka. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di hadapan mereka. Mereka menyaksikan dengan mata telanjang suatu mukjizat yang tidak ada duanya. Tidak ada yang lebih besar kecuali mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi-nabi. Artinya yang tercatat di dalam sejarah, yang terbaca dalam wahyu, kecuali diberikan seperti itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak pernah beliau menampilkan mukjizat kepada umat. Ini mukjizat kecuali Al-Quran. Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, singkat ya, nanti kita akan menuju ke Baitul Maqdis. Jadi itu merupakan apa?
ucapan-ucapan yang paling dahulu disampaikan oleh Musa alaihissalam. Ini kita dalam perjalanan. Tetapi sekian lama ya perjalanan itu. Maksudnya apa? Ya, perjalanan dakwah beliau di situ, beliau mendapatkan kesulitan yang luar biasa dari Bani Israel, dari keluarga ya. Kalau beliau katakan Bani Israel itu anak-anak Israel, anak-anak Yakub. Musa salah satu putra daripada putra Yakub alaihissalam, Musa dan Harun. Ini keluarga namanya. Tetapi sebetulnya juga ada pengikut-pengikut. Tapi pengikut-pengikut itu ketika mengikuti Bani Israel, anak cucunya Yakub ini, mereka mengatakan ya kami bagian, kayak keluarga ini. Kayak keluarga. Memang kalau dulu orang Arab itu mengatakan apa? Maulal qaumi ka sayyidihim. Orang yang datang mengabdi kemudian terjadi cinta antara seseorang, dua orang sama. Itu di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu orang-orang Quraisy sama orang yang mendatangi Mekah, tinggal di Mekah, itu mereka ketika melihat orang itu bukan hanya datang untuk umrah, tidak lama kemudian pulang. Dia tinggal agak lama, didatangi oleh orang Quraisy. Ya, kamu mau tinggal di sini tetap? Yuk kita bangun hubungan kekeluargaan. Kami yang akan membantu Anda di sini. Ya. Kami sudah lama di sini. Kalau ada masalah, bahaya yang menimpa Anda, kami akan bantu. Ada yang mengancam, kami akan bela Anda. Dan ketika Nabi SAW jadi Nabi, beliau menyatakan begitu. Maulal qaumi ka sayyidihim. Orang yang datang dianggap semacam maula, budak. Dia sama pemiliknya. Sama. Oleh karena itu kalau kita baca dalam sejarah Islam itu, ditulis di situ siapa-siapa saja yang terlibat dalam perang Badar. Ditulis oleh sejarawan, ditulis oleh ulama-ulama. Pertama kali dan menulisnya itu apa? Sesuai dengan apa? Kelompok, keluarga. Karena pada saat itu kan tidak ada tentara yang semacam zaman modern kan. Ada pembagian-pembagiannya itu. Ya. Pada zaman itu tentara itu khususnya orang Arab dikaitkan dengan keluarga. Maka ditulis di situ. Ya. Pasukan muslimin ya, menghadapi pasukan musyrikin. Pasukan muslimin siapa-siapa saja. Mulai ditulis. Pertama kali Bani Hashim, keluarga Nabi. Nabi itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Bani Hashim, anak-anaknya Hashim, keturunannya Hashim. Muhammad bin Abdullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian disebutlah satu persatu. Kemudian siapa? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha bukan dari Bani Hashim, bukan orang Makkah, bukan orang Quraisy, tapi dimasukkan dalam Bani Hashim. Mulai disebut bulan itu Bani Hashim. Kemudian Bani ini ya. Jadi itu memang dalam sejarah itu begitu. Islam mendidik kita begitu. Orang yang dekat dengan kita, yang tinggal bersama kita, mengabdi kita sekian lama, itu keluarga. Jadi ketika ditanya siapa keluarga Anda, yang menjadi beban pikiran Anda, tanggung jawab Anda dalam kehidupan ini, kita makan sama-sama, kita minum sama-sama, kita berpakaian sama-sama. Ini adalah tadinya tradisi manusia lah kira-kira begitu ya. Tapi itulah tradisi di Timur Tengah. Ya, tradisi yang berkaitan dengan kenabian. Ada Ibrahim alaihissalam, ada Ismail, dan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kata-kata itu apa? Maulal qaumi ka sayyidihim. Orang yang mengabdi kepada suatu kaum, satu keluarga,
sekian lama mereka sama. Nanti pun di hari kemudian Allah memperlakukannya sama. Oleh karena itu Allah menyatakan lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling cinta di dunia karena Allah itu bukan lagi saja bersaudara, tapi bersaudara sekandung. Maka firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwan. Ya, terjemahan dalam bahasa Arab itu orang yang bersaudara itu ikhwan. Maka ikhwanul muslimin, perhatikan, ada satu kelompok dulu ikhwanul muslimin. Itu tentang persaudaraan di dalam Islam. Tetapi kalau hubungan yang dekat sekali itu Allah menyatakan ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sedangkan kata-kata ikhwatun itu disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa itu berkaitan dengan masalah apa? Warisan, Pak. Biasanya kalau warisan itu kan saudara kandung atau saudara sebapak, saudara seibu, bukan sembarang saudara. Jadi isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sampai ke tingkatan pembagian warisan, tetapi sebetulnya kedudukannya begitu. Semacam orang saudara sekandung, sebapak dan seibu. Sayyidina Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai keluargaku, wahai kaumku, wahai orang-orang yang terpandang. Jadi kata-kata kaum itu mengandung makna yang terpandang. Jadi semua keluarga itu terpandang bagi kita, masing-masing kita. Semua keluarga kita hormati. Makna kaum artinya orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya. Semacam kata-kata kaum itu mirip kayak apa? Wa aqimus shalah. Ada kata-kata qiyam. Kata-kata qiyam mengandung makna kesempurnaan salat. Jadi kesempurnaan hubungan itu kaum. Kaum itu juga masyarakat, ya. Kaum juga maknanya begitu. Jadi bagaimana kita kesannya bagaimana? Ya. Allah perintahkan kalian untuk memasuki kota suci, memasuki Baitul Maqdis. Rupanya di Baitul Maqdis itu orang Arab, yang negerinya orang Arab. Di Baitul Maqdis yang datang ini siapa? Bani Israel. Tapi orang Arab di situ adalah orang Arab ini sejarahnya bertingkat-tingkat. Ada Al-Arabul Ba'idah, ada Al-Arabul Ariyah, ada Al-Arabul Musta'rabah. Ada Arab yang lama sekali, itu sudah tidak ada. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, umat-umat yang dahulu itu, umatnya Nabi Nuh alaihi salam, itu orang Arab. Nuh tinggal di mana ya? Itu orang Arab. Adam di mana dulu? Adam orang Arab ya. Diturunkan oleh Allah di mana? Ya. Kembali ketemu sama ibunda Siti Hawa di mana? Di Arafah. Dibangunkan untuk Allah mereka Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a lin-nas. Jadi siapa yang meragukan kalau Adam itu bukan orang Arab? Ini kalau kita ngomong tentang negeri ya, kita semua orang Arab ya. Semuanya datang dari sono. Bapak kita Adam, ibu kita Hawa. Kenapa yang dipilih negeri Arab? Itu urusan Allah. Tapi kata para sejarawan, para
orang yang mendalami ilmu sosial, andai kata diturunkan di Cina atau diturunkan di Indonesia, bisa tenggelam Indonesia ini. Kalau semua anak Adam kumpul di Indonesia kan sudah berapa puluh miliar jadinya. Tapi diturunkan di negeri Arab, mau tidak mau dia berpencar. Kenapa? Kesulitan hidup. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Maha bijaksana kalau diturunkan di negeri yang semuanya itu serba ada, pohonnya banyak, semacam surganya Adam dulu, buah-buahnya macam-macam, ya, udaranya sedang-sedangan, tidak panas, tidak dingin. Maka semua akan berkumpul di situ, bertumpuk di situ. Tetapi ketika diturunkan di negeri Arab, mereka jadi berpencar. Maka berpencarlah sampai zaman sekarang pun penduduk yang paling sedikit itu sebetulnya apa? Semenanjung Arabia. Penduduknya sedikit sekali. Sampai sekarang ribuan tahun sudah. Jadi negerinya manusia tapi sedikit. Nah, itu orang Arab yang di Palestina itu Al-Arabul Arya. Jadi bukan macam Arab yang dulu sekali, ya, yang semacam orang Yaman begitu. Tapi badannya besar-besar, subhanallah. Orang Arab kan tubuhnya biasa-biasa, ya, kayak orang Indonesia begini. Tapi ini tidak besar-besar. Mereka tidak mau masuk. Kenapa? Orangnya kasar-kasar, orang kafir, tidak punya agama. Tapi Allah perintahkan masuk, itu kota suci. Masuk. Dan membawa agama Islam. Agamanya Nabi Musa, semua agama Nabi-Nabi semua Islam. Untuk menyebarkan Islam di sana. Mereka nggak mau masuk. Kenapa? Sudah biasa hidup senang di Mesir. Mesir itu negerinya makmur. Sungainya satu, tapi besarnya luar biasa. Persawahannya, tumbuh-tumbuhannya juga luar biasa. Dengan satu sungai, sungai Nil. Ya. Sungai termasuk sungai yang terpanjang di dunia. Sungai yang terlebar di dunia, sungai Nil itu. Nah, sudah biasa hidup begitu. Walaupun di sana tertindasnya di sana pun enak. Ini mau masuk di negeri yang kita tidak tahu, dikuasai oleh manusia-manusia yang dikatakan begini dan begitu. Tidak mau mereka masuk. Mereka menolak. Padahal dikatakan apa? Al-ardhal muqaddasata, negeri yang suci. Allati kataballahu lakum, yang Allah sudah mengkhususkan untuk kalian. Jadi sebetulnya ini janji dari Allah bahwa di sana ada kebesaran, ada kenikmatan. Qalu inna lan nadkhulaha abadan. Mereka menjawab kepada Musa, Pak, kami tidak akan pernah masuk ke negeri itu selama-lamanya. Ini perintah Allah yang disampaikan oleh nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Karena mereka tahu bahwa di sana akan berhadapan dengan orang yang tidak mungkin mengizinkan kita masuk. Jadi sama saja kita ini dipaksa berperang. Tidak berperang kita masuk baik-baik. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan kita, ya kita tolak. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, fadhhab anta, pergi ente yang pergi. Fadhhab anta wa rabbuka, sekalian kau ajak Tuhan kamu. Subhanallah, orang beriman berkata begitu. Alhamdulillah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah tidak pernah berkata sama Nabi kita begitu. Ini kenyataan. Ini firman Allah. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, kamu berdua saja yang berperang. Kamu berdua saja yang menundukkan
manusia-manusia bejat itu, innaha huna qaidun, sungguh kami ini di sini, duduk nongkrong di sini, tidak kemana-mana, tunggu bagaimana berita Anda, semetuan Anda. Kalau keadaan sudah aman, tenang, kami masuk. Enak aja, kita biasa hidup tenang, damai, tentram, makan, minum. Di sini diajak berantem dan orang-orang yang seakan-akan mereka merindukan lebih baik di Mesir kalau begitu. Pelajaran yang sangat penting bagi kita umat yang terakhir diberikan kepada kita kisah suatu masyarakat. Sebetulnya Allah katakan apa? Inni faddaltukum 'alal alamin. Masyarakat yang merupakan pilihan Allah. Yang menyatakan pilihan Allah. Bani Israel itu siapa? Allah. Inni faddaltukum 'alal alamin. Aku ini, Allah mengatakan disebut dirinya, zatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang berhak untuk disembah. Itu Allah. Inni faddaltukum 'alal alamin. Aku yang mengutamakan kalian, mengangkat derajat kalian atas seluruh bangsa-bangsa di dunia. Silakan tanya sama Allah. Orang yang begini kenapa dikatakan engkau mengutamakan mereka atas bangsa-bangsa di dunia? Kira-kira apa? Bangsa-bangsa di dunia tidak pernah sebut nama Allah. Tidak pernah sebut pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu yang membimbing mereka dapat pengetahuan dari Allah. Tidak pernah menyebut kenabian sama sekali. Coba baca sejarah bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa yang memiliki peradaban. Bangsa India, bangsa Cina. Kemudian baru bangsa kita ini munculnya tuh nanti yang memiliki peradaban. Yang lebih dulu tuh bangsa Cina. Bangsa sekitar itu benua Asia ini. Ada mereka menyebut Allah. Ada mereka menyebut bahwa kebesaran yang mereka dapat itu ada hubungannya dengan wahyu Allah. Tidak ada. Jadi seburuk-buruknya Bani Israel itu, mereka kalau mau berbangga dengan Allah. Tapi mereka tidak ragu untuk melecehkan Allah. Tapi tetap sebut Allah. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Nahnu ahibba Allah. Allah cinta sama kami, kami cinta sama Allah. Ada bohong-bohongnya juga sih. Ya, mengklaimnya begitu, tetapi mereka juga memusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada mereka. Tetapi mereka tetap menyebut Allah Subhanahu wa taala, tetap berbangga sampai sekarang dengan segala perbuatan mereka yang melampaui batas, tetap mereka mengatakan memang Allah izinkan kami begini, memang selalu pakai nama Allah. Mereka itu bukan berarti di bangsa-bangsa di Asia itu orang tidak beriman, tapi wahyunya terputus, betul-betul terputus, sehingga mereka mencari-cari. Tetapi di Bani Israel, subhanallah, itu berkesinambungan. Allah mengutus kepada mereka itu nabi dari satu sesudah satu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Tapi itulah kenyataannya. Kita mendapatkannya di dalam Al-Qur'anul Karim begitu. Maka Sayyidina Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi." Kita kalau merenungkan ucapan Musa ini, kita pasti ikut sedih. Tuhanku, saya tidak memiliki kekuasaan atas siapapun. Aku nabimu,
tetapi tidak memiliki wewenang, tidak memiliki pengaruh. Saya tidak memiliki siapa-siapa kecuali diri saya dan saudara saya. Saudaranya itu abangnya Harun, Nabi Allah, utusan Allah. Itu ulama ketika membaca itu nangis loh. Musa alaihissalam, Nabi yang teragung dari Bani Israel, Nabi yang teragung. Ahlul kitab itu, yang kita kenal ahlul kitab yang secara jelas itu apa? Orang Yahudi sama orang Nasrani. Nabi mereka yang teragung itu Musa alaihissalam. Nabi-nabi yang datang sesudah Musa, semuanya itu mendapatkan wahyu pengulangan. Wahyu itu hilang, Allah kembali berikan kepada nabi-nabi. Maka mereka dikatakan nabi. Kenapa? Diwahyukan Taurat kepada mereka. Sampai kepada Al-Masih. Al-Masih itu mengamalkan Taurat. Injil yang beliau peroleh itu adalah buku suci, kitab suci yang khusus untuk berbicara tentang kedatangan Rasul yang teragung, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengamalkan Taurat. Beliau berkata kepada Allah, Rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi. Padahal ada kan seseorang dari keluarga Bani Israel, Yusha namanya. Maka dalam dunia Kristen dan banyak orang yang namanya Yosua, itu Yusha, nama Nabi itu. Yusha ini ada riwayat yang menyatakan dia itu anak pamannya Musa, atau mindon sama Musa lah bahasa kita. Keluarga itu jadi bangsawan Bani Israel, orang yang berkedudukan. Tapi ketika Musa mendapat wahyu, ketemu sama Musa, dia beriman kepada wahyu yang dibawa oleh Musa. Kembali dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia langsung mengatakan, saya copot kemerdekaan saya. Saya bukan manusia merdeka. Saya diciptakan oleh Allah jadi hamba kamu. Itu Yusha. Saya tidak akan berbuat sesuatu tanpa izin kamu, karena kamu adalah utusan Allah. Ini namanya Islam kepada Allah. Jadi sampai kalau dia mau menikah pun itu dia minta pendapatnya Musa. Ini kira-kira begitu. Kalau saya menikah mengganggu khidmat saya sama kamu, kamu katakan jangan dulu, tidak usah dulu. Saya akan patuhi Anda. Sampai berkaitan masalah yang sangat pribadi. Dialah yang menemani Musa alaihissalam ketika ingin bertemu dengan Khidir alaihissalam di surat Al-Kahfi. Nah, begitu jumpa sama Khidir kan, dia balik. Dia pulang. Karena itu merupakan apa? Perjalanan khusus, pertemuan khusus antara Musa dan Khidir. Karena ini permintaan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada hubungannya. Tetapi kedekatannya sampai sedemikian rupa. Dia pun tidak disebut oleh Musa. Saking apanya itu? Saking sedihnya, saking terpukulnya, saking kecewanya sama umatnya. La amliku illa nafsi wa akhi. Sama sekali tidak disebut wa Yusha. Yusha. Kenapa? Boleh jadi Yusha juga sudah berubah. Beriman semuanya mereka ini, tapi orang beriman kan? Konsistensi keimanan dulu. Istiqamah itu penting. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbishrah li sadri lil Islam. Doa itu patut kita baca dari waktu ke waktu untuk memohon kepada Allah untuk tetap berislam kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala persoalan. Musa berkata kepada Allah, "Fafruk bainana wa bainal qaumil fasiqin."
Ya Allah, pisahkan kami. Kami di sini siapa? Aku dan Harun. Pisahkan kami ya Allah. Ya. Jauhkanlah kami dari kaum yang fasik. Kaum yang fasik itu seram banget itu. Seram sekali. Fasik itu keluar dari apa? Dari fitrah. Keluar dari kemanusiaan. Kita ini punya fitrah. Bahkan keluar dari sifat makhluk. Pernyataan yang berat betul. Fafruq baini wa bainal qaum, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala fa innaha muharratun alaihim. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Bahwa Al-Bait Al-Muqaddas ini yang sudah saya nyatakan dari mula bahwa itu untuk mereka, untuk kebesaran mereka, saya haramkan mereka masuk. Allah menyatakan, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Alhamdulillah, Allah kata apa? 40 tahun. Ada batasnya. Ya. Yatihuna fil ard. Mereka sesat di muka bumi. Kemana saja mereka mencari tujuan mereka, tidak pernah sampai. Nah, sesat di muka bumi. Nah, fil ard. Saya tunjukkan mereka jalan pulang ini. Enggak mau. Saya sesatkan mereka. 40 tahun. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Kemudian lupakan mereka. Jangan tangisi mereka. Jangan bersedih hati. Jangan hambaku. Nah, hidup ini cepat berlalu. Kembali kamu kepadaku. Ya, jangan sedih-sedih. Jangan tangisi mereka. Yang ngomong Allah. Jadi naudzubillahi, ya, kita menjadi orang yang fasik. Jangan sampai Nabi sedih banget. Allah katakan, lupakan dia. Naudzubillah min ghadabillah. Karena Nabi kita itu menyatakan beliau mendapat laporan tentang kita. Ya, setiap hari Kamis. Nah, kenapa beliau berpuasa? Dari dulu beliau berpuasa. Ya. Karena saya mendapatkan laporan dari Allah. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan apa? Kalau aku dapat yang baik-baik, hamidullah. Aku mengucapkan alhamdulillah. Jika aku mendapatkan yang tidak baik, istaghfartu lakumullah. Aku beristighfar untuk kamu kepada Allah. Ini beliau berada di alam barzakh. Maka beliau adalah orang yang paling besar ujiannya. Dahulu ketika Rasulullah mengatakan orang yang paling besar ujiannya itu aku. Timbul pertanyaan dalam hati kita, yang paling besar ujiannya itu Nuh alaihissalam. 950 tahun dakwah. Hasilnya apa? Seisi perahu. Segede apa juga perahu itu. Ya. Seisi itu doang. Hasilnya cuma itu doang. Tapi ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang paling besar ujiannya. Sampai ujian di alam barzakh, laporan itu tentang kita semuanya. Oh, kita semuanya berapa banyak jumlah kita yang mengucapkan la ilaha illallah. Banyak sekali. Maka orang-orang soleh itu ketika dia sempat berbuat dosa, berbuat salah, cepat-cepat bilang sama Allah, jangan dilaporkan kepada Nabi. Tolong ya Allah, ampuni kami, jangan sampai dia mengetahui ini. Tidak tega ya Allah, tak tega. Itu. Maka Allah berkata kepada Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ada ulama yang menyatakan tidak mungkin Nabi mengatakan pisahkan saya dari mereka ya Allah. Tidak. Tapi kalau engkau menghukum, mudah-mudahan kau maafkan mereka.
Kalaupun Engkau menghukum, saya jangan dimasukkan ke dalam, ya Allah. Saya dan Harun jangan dimasukkan ke dalam. Karena kami adalah orang yang berserah diri kepada Engkau, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran kita yang akan datang, insyaallah Ta'ala. Kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami, minal muhajirina wal ansar. Ya Allah, Tuhan kami, dan seluruh orang-orang yang berjasa kepada kami, ya Allah, dari kalangan at-tabi'in, tabi'in, at-tabi'in, sampai ke generasi ayah dan ibu kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, berikanlah kepada mereka apa-apa yang tidak bisa kami bersyukur kepadamu dengan jasa-jasa mereka kepada kami. Engkaulah yang menyatakan, ya Allah, man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minasyakirin, ya Allah. Warzuqna, ya Allah, kama razaqtal ladzina qulta annahum qalil wa qalilun min ibadina wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang mendapat derajat asyakur. Masukkan kami dalam golongan yang sedikit ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami derajat yang luar biasa tingginya, luar biasa kebesarannya. Kau mewariskan kepada kami Al-Quranul Karim. Bukan saja Engkau menjadikan Al-Quran itu hidayat bagi kami, bimbingan bagi kami untuk kehidupan dunia dan akhirat, tetapi Engkau menjadikan kami pewaris wahyu-Mu yang teragung, wahyu-Mu yang abadi, mukjizat Nabi-Mu yang terbesar. Tidak ada kedudukan seperti itu, ya Allah, kecuali kedudukan para nabi-nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Maka catatkanlah nama kami, ya Allah, di Lauhil Mahfuz. Faktubna ma'asyahidin. Jadikanlah kami orang-orang yang menerima pewarisan itu, dan Engkau menyatakan bahwa kami melaksanakannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.